Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Villu. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood papan atas Joseph Vijay dan disutradarai oleh Prabu Deva. Film ini bercerita tentang balas dendam cerdas yang dilakukan seorang anak untuk mengungkapkan kebenaran. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Halo. Pemeran-pemeran film ini antara lain Pugal, Janavi, JD dan Sen adalah mafia penyelundup senjata kelas kakap. Joseph adalah polisi. Pugal adalah pemuda yang memiliki ilmu bela diri yang hebat dan skill membunuh yang tajam. Tak heran jika ia menjadi tangan kanan kepolisian yang ditugaskan untuk menghabisi para mafia kelas kakap. Raka adalah salah satu gembong mafia penyelundup senjata. Kepolisian sudah lama mengincarnya. Kepolisian ingin menangkapnya hidup-hidup agar bisa membongkar seluruh sindikat penyelundupan senjata. Joseph adalah polisi yang ditugaskan untuk menangkap Raka. Suatu pagi, beberapa preman mendatangi pasar. Para preman itu sudah meresahkan warga sejak lama. Pugal datang dan menghajar para preman itu. Bagi Pugal, bertarung melawan penjahat adalah hobi yang menyenangkan. Next. Banyak warga yang mengidolakan Pugal karena selalu membantu warga mengusir para preman itu. Pugal memberikan ketenangan kepada warga. Beberapa hari kemudian, Pugal melihat email dan mendapatkan telepon dari Joseph untuk membantu kepolisian menyelesaikan sebuah misi menangkap Raka yang diketahui akan tiba di pelabuhan. Rencana ini hanya diketahui oleh Pugal dan Joseph. Kepolisian tidak tahu bahwa Pugal ada di pihak polisi. Joseph dan kepolisian berhasil mengepung kapal yang diduga ditumpangi Raka. Mereka bersiap menyergap Raka. Pugal tahu bahwa penjahat sekelas Raka tidak mudah ditangkap. Oleh karena itu, Pugal akan menangkapnya dengan memainkan trik untuk menjebak Raka. Pugal berpura-pura berada di pihak Raka dan menunjukkan jalan keluar dari kepungan kepolisian. Mereka berlari dan masuk ke dalam kontainer. Di dalam kontainer, Pugal sudah menyiapkan jet ski. Kepolisian terus menembaki Pugal dan Raka, tetapi mereka berhasil meloloskan diri. Saat Raka dalam keadaan lengah, Pugal memukul Raka hingga pingsan. Pugal lalu menyerahkan Raka kepada Joseph. Operation success. Beberapa hari kemudian, Pugal pergi ke kota Fayalur. Di sana Pugal akan menjalankan sebuah misi. Pugal akan menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di tengah perjalanan, Pugal berkenalan dengan warga sipil bernama Mada. Mada memberikannya tumpangan untuk naik kuda bersama. Karena kendaraan mereka terjatuh, mereka berdua membersihkan diri di sungai. Di sana, Pugal melihat wanita cantik bernama Janavi. Janavi sedang mandi di sungai bersama teman-temannya. Pugal langsung terpesona dengan kecantikan Janavi. Pugal lalu berpura-pura tenggelam agar ditolong oleh Janavi. Saat Janavi dan teman-temannya melihat Pugal tenggelam, mereka pun menolongnya. Mereka mengangkat Pugal ke pinggir sungai. Saat Janavi ingin memberikan nafas buatan kepada Pugal, Janavi sadar ternyata Pugal hanya berpura-pura. Betapa kesalnya Janavi ketika tahu ternyata Pugal hanya berpura-pura. Janavi merasa jengkel. Mereka semua akhirnya membuarkan diri. Pugal melanjutkan perjalanan. Pugal bertemu dengan informan Joseph untuk mengatur tempat tinggal Pugal. Sesampainya di rumah, Janavi terkejut saat mengetahui bahwa pria yang ia temui di sungai juga ingin menghadiri pesta pernikahan temannya. Dan mereka tinggal di kediaman yang sama. Karena masih jengkel, Janavi berniat ingin menjahili Pugal, tetapi semua rencananya seperti senjata makan tuan alias gagal. Pugal juga seringkali menjahili Janavi dan berhasil. Hal itu membuat Janavi semakin kesal. Namun, lama-kelamaan, mereka akhirnya saling jatuh cinta karena seringnya bertemu dan bertengkar. Pesta pernikahan pun dimulai. Semua orang merayakan dengan sukacita. Tiba-tiba, datanglah sekelompok preman mendatangi pesta dan ingin membawa pengantin kabur. Janavi yang melihat temannya dibawa paksa oleh para preman itu, memohon kepada Pugal untuk melakukan sesuatu agar temannya selamat. Pugal langsung menghabisi para preman itu. Mereka semua terlibat baku hantam. Pugal berhasil menghabisi mereka semua.
Keluarga pengantin sangat berterima kasih kepada Pugal atas bantuannya. Seusai pesta, Janavi kembali ke Chennai. Pugal tidak ingin kehilangan Janavi. Pugal menyusul Janavi ke Chennai. Sesampainya di sana, mereka bertemu kembali. Mereka menghabiskan waktu bersama dan Janavi tak ragu menunjukkan rasa cintanya kepada Pugal. Ia sangat cemburu ketika Pugal menggodanya dengan mengatakan ia akan menikah dengan perempuan pilihan keluarganya. Janavi sangat mencintai Pugal. Pugal menghubungi Joseph via email dan mengatakan bahwa ia telah berhasil membuat Janavi jatuh cinta dan menanyakan apa rencana Joseph selanjutnya. Ternyata, Pugal membuat Janavi jatuh hati adalah skenario yang telah diatur mereka berdua. Janavi hanyalah umpan untuk memancing ikan yang lebih besar. Pugal berencana menikah dengan Janavi. Janavi mengatakan bahwa mereka berdua harus mendapat persetujuan dari ayah Janavi terlebih dahulu. Janavi lalu menelpon ayahnya dengan maksud ingin mengenalkan Pugal kepada ayahnya. Ayahnya setuju dan meminta mereka berdua pergi ke Munich, Jerman. Jadi yang tak lain merupakan ayah Janavi adalah seorang bisnismen yang kaya raya. Jadi adalah mafia penyelundup senjata. Jadi sudah bertahun-tahun menjalin kerjasama dengan Sen dan Raka. Jadi menemui partnernya yang bernama Sen. Jadi bertanya kepada Sen, aku dengar Raka sudah dibunuh kepolisian. Apakah kau tahu siapa yang membunuh Raka? Semoga tidak ada pengkhianat di antara kita. Sen tersinggung dengan perkataan JD. Secara tidak langsung, JD menuduh Sen lah yang membunuh Raka. Sen menjawab, hei JD, apakah kau menuduhku yang membunuh Raka? Untuk apa aku membunuhnya? Tidak ada keuntungan bagiku. Aku tidak tahu siapa yang membunuh Raka. Tetapi jika Raka membongkar bisnis kita, akan sangat berbahaya bagi masa depan kita. JD membalas, baiklah kalau begitu. Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Mari kita perkuat kerajaan bisnis kita. Pugal dan Janavi menemui JD. Disitulah Pugal bertatap muka langsung dengan JD, seorang penyelundup senjata kelas kakap yang telah lama menjadi incaran polisi. JD dan Pugal kemudian mengobrol. JD bertanya kepada Pugal, aku adalah orang yang kaya raya. Siapa dirimu? Dan kenapa aku harus memberikan putriku kepadamu? Pugal menjawab, aku lulusan MBA Oxford University dan bekerja di IIT Kharagpur. Anda penyelundup senjata dan saya adalah pembunuh profesional. Anda mau minta kualitas seperti apa lagi? Saya masih menghormati Anda karena saya memperkenalkan diri sebagai calon menantu. Aku yang telah membunuh teman baikmu, Raka. Apakah Anda masih mempunyai nyali? JD kaget mendengar hal itu. JD mengatakan, kau membunuh Raka pasti karena uang. Katakan, siapa yang menyewamu untuk membunuh Raka? Pugal menjawab, saya adalah pedang keadilan, bukan pengkhianat. Saya tidak membunuh untuk uang. Setelah mengobrol, JD menyukai keberanian dan nyali Pugal. JD lalu meminta Pugal bekerja untuknya. JD memberi Pugal misi untuk membunuh seseorang. Setelah itu, Pugal menghubungi Joseph untuk langkah selanjutnya. Joseph memerintahkan Pugal untuk pergi ke hotel China Gate. Dari sana, Pugal akan mengetahui di mana markas Sen. Sesampainya di hotel China Gate, Pugal menghajar anak buah Sen. Pugal mengejar anak buah Sen untuk menunjukkan di mana markas Sen. Pugal akhirnya menemukan tempat persembunyian senjata Sen. Pugal berhadapan dengan saudara Sen dan semua anak buah Sen. Pugal menghajar mereka semua hingga babak belur. Sen marah karena markasnya diketahui oleh Pugal. Sen naik pitam. Sen tidak tahu siapa Pugal. Sen memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Pugal. Anak buah Sen menerobos rumah yang diduga tempat tinggal Pugal, namun tidak ada seorang pun di sana. Mereka melacak telepon rumah dan mengetahui Pugal sedang pergi ke bandara untuk menemui ibunya. Sen dan anak buahnya mengejar Pugal ke bandara. Sen dan anak buahnya bersenjata lengkap mengintai Pugal. Mereka bersiap untuk membidik kepala Pugal dengan satu tembakan. Berkali-kali anak buah Sen mencoba menembak tetapi gagal karena situasi bandara sedang ramai. Saat ada kesempatan, Sen menyuruh anak buahnya melepaskan tembakan. Namun tiba-tiba, Sen mengagalkan upaya tembakan itu. Karena ternyata ibunya Pugal adalah mantan istri Sen. Jeder. Shoot him. Sen langsung berasumsi Pugal adalah anaknya. Sen segera mengunjungi rumah mantan istrinya. Saat Sen bertemu dengan mantan istrinya dan memohon untuk rujuk kembali, mantan istrinya tetap menolak. Mantan istrinya mengatakan, aku tidak mau berhubungan dengan pengkhianat. Aku kesini karena aku ingin menemui anakku. Sen pun diusir keluar. Barulah di sini diceritakan alasan kenapa mantan istrinya Sen tidak mau rujuk kembali. Dahulu, Sen adalah mantan tentara yang membela negara. Karena tidak kunjung kaya, ia berkhianat dengan menyelundupkan senjata dan mendapatkan uang yang banyak. Istrinya yang sedang hamil mengetahui hal itu marah dan mengatakan, lebih baik aku menjadi janda seorang tentara daripada menjadi janda seorang pengkhianat. Istrinya lalu mengusir Sen. Sen menampar istrinya hingga jatuh tersungkur. Meskipun mantan istri Sen menolak rujuk kembali, Pugal menerima Sen untuk kembali. Pugal menerima Sen sebagai seorang ayah. Pugal memaafkan dosa masa lalu ayahnya. Sen lalu memeluk Pugal dan mengatakan, terima kasih anakku.
You're great, my son. Sen kemudian mengadakan pesta untuk Bugal anaknya. Dia juga mengundang rekan bisnisnya JD. Di sana, JD terkejut. Ternyata Bugal adalah anaknya Sen. Selepas pesta, Sen dan Bugal secara sembunyi-sembunyi naik jet pribadi. Sen mengajak Bugal ke markas rahasianya, tempat ia menyimpan CD Blu-ray yang berisi segala informasi tentang JD. Wow. Sen mengatakan, CD ini adalah kartu as kita. Semua informasi tentang JD ada di sini. Akan tetapi, JD juga memiliki kartu as, yakni CD tentang segala informasi kita. Oleh karena itu, setelah kau menikah dengan Janavi, kau harus mengambil CD itu. Dengan 2 CD, kita mendapatkan seluruh informasi penting. Kita akan menjadi penguasa di bisnis ini. Setelah itu, mereka berdua kembali ke pesta menggunakan jet pribadi. Di dalam pesawat, Bugal berencana menghabisi Sen. Ia menyerang Sen dengan tiba-tiba. Sen kaget dan tidak menyangka bahwa putranya ingin membunuhnya. Lagi-lagi, Bugal menjalankan triknya. Bugal menjatuhkan kacamata JD di dalam pesawat. Sen dan Bugal terlibat baku hantam. Sen berupaya mendorong Bugal agar terjatuh dari pesawat. Bugal masih bertahan. Sen terus menyerang Bugal hingga jatuh bebas dari pesawat. Tanpa memperhatikan kendali pesawat, ternyata ada tebing tinggi di depan. Pesawat Sen menabrak tebing dengan sekeras-kerasnya. Pesawat Sen lalu meledak dan membuat Sen tewas di tempat. Sementara itu, Bugal berhasil menyelamatkan diri dengan peralatan terjun payung yang sudah ia siapkan. Saudara dan anak buah Sen menemukan pesawat Sen jatuh dan hancur. Mereka menangis karena kehilangan Sen. Bugal yang baru datang setelah menyelamatkan diri berpura-pura menangis atas kematian ayahnya. Dengan air mata buayanya itu, Bugal berhasil mengelabui saudara dan anak buah Sen. Bugal lalu memainkan triknya dengan mengambil kacamata JD yang tertinggal di bangkai pesawat Sen. Dengan begitu, semua orang akan berasumsi bahwa JD lah yang membunuh Sen. Saudara JD mengatakan, JD telah membunuh saudaraku. Kita harus membunuhnya. Bugal membalas, tunggu dulu. JD bukan orang sembarangan. Kita harus menyusun rencana dengan matang untuk membunuhnya. Bugal pun memulai permainannya. Bugal menemui JD dan mengatakan ia sudah membunuh Sen. JD berterima kasih kepada Bugal karena telah membunuh ayahnya untuk JD. Bugal mengatakan bahwa Sen bukan ayahnya. JD terkejut mendengar hal itu. Bugal lalu menyerahkan kode rahasia yang menyegel CD di markas rahasia Sen. JD mengatakan, kerja bagus Bugal. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Bugal menjawab, kau tunggu saja aku beraksi. Ternyata, JD merekam percakapannya dengan Bugal. JD berencana mengadu domba dan membuat Bugal dan anak buah Sen saling bunuh. Rekaman itu lalu dikirim ke anak buah Sen. Anak buah Sen marah karena mereka baru sadar ternyata Bugal selama ini berbohong. Anak buah Sen ingin membunuh Bugal. Saat Bugal dan anak buah Sen berada di satu mobil, Bugal disuruh berjalan keluar terlebih dahulu. Bugal merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, semua anak buah Sen mengepung Bugal. Mereka mengatakan, JD mengirim semua percakapan kalian. Katakan, siapa dirimu Bugal? Mengapa kau membunuh Sen saudara kami? Apa hubunganmu dengan JD? Kau harus mati Bugal. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tiba-tiba, bom meledak dan menghancurkan semua mobil anak buah Sen. Bugal telah memasang bom dan meledakkannya di waktu yang tepat. Setelah itu, Bugal menemui JD. JD kaget karena ternyata Bugal masih hidup. Bugal mengatakan, aku sudah membunuh Sen untukmu, tetapi kau malah mengkhianatiku. Kau bermain politik dua kaki. Aku sudah memasang bom di loker tempat kau menyimpan CD itu. JD terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ia mati langkah. JD sangat ketakutan. Bugal mengirim CD itu kepada kepolisian India. CD itu sudah berada di tangan Joseph. Terlihat Joseph sedang menginterogasi Raka dengan memperlihatkan CD itu. Saat Joseph sedang lengah, Raka memukul Joseph hingga pingsan. Raka mengambil HP Joseph dan menelpon JD. Raka memberitahu JD bahwa ia masih hidup. Raka juga mengatakan bahwa CD-nya ada di tangannya. Anak buah JD langsung menangkap Bugal dan membawanya ke hadapan JD. JD langsung menodongkan pistol kepada Bugal. Bugal mengatakan, aku sudah mengirim CD itu kepada kepolisian India agar semua kejahatanmu bisa terungkap. Aku sudah banyak melakukan hal untukmu. Sekarang, jika kau menginginkan CD itu, buatlah Janavi menikah denganku. JD sangat marah dengan semua permainan Bugal. JD akan membawa Bugal ke India untuk mengambil CD itu. Sementara itu, Janavi mendengarkan semua percakapan mereka dari sudut ruangan. Janavi syok dan menangis mendengar percakapan itu. Janavi kemudian menemui istri Sen dan mengatakan, Bu, Bugal bukan anakmu, dan Bugal sudah membunuh mantan suamimu. Mantan istri Sen membalas, iya nak, semua itu memang benar. Dan aku mengizinkan. Janavi kaget karena ternyata mantan istri Sen sudah mengetahui semuanya. Disinilah diceritakan fakta tentang masa lalu Bugal. Mantan istrinya Sen mulai bercerita. Bugal tidak membunuh mantan suamiku. Ia membunuh seorang pengkhianat. Dahulu, ayah Bugal yang bernama Saravanan adalah seorang tentara yang setia kepada negara. Banyak misi yang setelah ia selesaikan dengan sukses.
Suatu hari, Saravanan ditugaskan untuk sebuah misi menangkap komplotan yang mencuri persediaan senjata para tentara. Saravanan memulai operasi penggerebekan kepada para penyelundup itu. Dia terlibat pertarungan yang sengit. Saravanan berhasil menghabisi seluruh musuhnya. Namun tiba-tiba, Saravanan diserang oleh sekelompok tentara pengkhianat yang mendukung para penyelundup itu. Mereka adalah JD, Sen, dan Raka. Mereka bertiga menembak Saravanan berkali-kali hingga tewas. Bolo Bharat Mata Ki! Kemudian mereka bertiga memainkan fitnah kejam terhadap Saravanan. Mereka menuduh Saravanan adalah dalang semua ini. Mereka mengatakan itu kepada atasannya, dan atasannya pun percaya. Saravanan kemudian dicap sebagai pengkhianat negara. Ketika pemakaman, mereka bertiga mencopot gelar Saravanan dengan tidak hormat. Istri Saravanan dan Pugal kecil yang menyaksikan ketidakadilan itu bersikeras mengatakan bahwa Saravanan bukan seorang pengkhianat. Ia adalah seorang tentara yang setia. Pugal kecil dan ibunya hanya bisa menangis melihat hal itu. Tidak ada yang mau memakamkan Saravanan. Hanya istri Saravanan dan Pugal kecil yang memakamkan. Para warga juga terpengaruh dengan tuduhan JD, Sen, dan Raka. Para warga marah dan membuang jenazah Saravanan hingga jatuh ke jurang gurun pasir. Pugal dan ibunya mencari jenazah Saravanan dengan mengais pasir dengan sekuat tenaga. Namun, jenazah Saravanan jatuh dan terkubur pasir yang tertiup angin kencang. Pugal dan ibunya menangis terseru-seru melihat hal itu. Kening ibu Pugal kemudian ditulis sebagai pengkhianat oleh JD. Pugal dan ibunya hidup menderita di kampung halamannya. Karena ibunya tidak mau Pugal dicap sebagai anak pengkhianat, ibunya menyerahkan Pugal kepada sahabatnya yang tidak lain adalah mantan istri Sen. Pugal menangis karena tidak ingin berpisah dengan ibunya. Dengan berat hati, ibunya merelakan kepergian Pugal. Mantan istri Sen juga mengalami keguguran setelah ditampar oleh Sen. Setelah Janavi mendengarkan semuanya, Janavi merasa khawatir dengan nyawa Pugal. Janavi yakin ayahnya pergi ke India untuk membunuh Pugal. Mantan istri Sen mengatakan, "Nak, kau jangan khawatir dengan Pugal. Pugal tidak akan terbunuh. Ibu yakin Pugal lah yang akan membunuh JD dan semua para mafia itu. Karena setiap langkah yang Pugal lakukan, semuanya berdasarkan strategi yang matang." JD dan Pugal tiba di India untuk mendapatkan CD itu. CD itu akan ditukar dengan nyawa Joseph. Raka menyentir Joseph dengan pisau di lehernya, sedangkan Joseph bersiap memegang pistol di tangannya. Pugal memacu mobil dan menabrak Raka hingga tewas. Joseph dengan sigap membunuh seluruh anak buah JD, sedangkan Pugal menyandra JD dan membawanya ke kampung halaman Pugal. Pugal membawa JD ke tempat di mana semua fitnah yang JD buat kepada ayahnya. Pugal menangis saat bertemu dengan ibu kandungnya setelah bertahun-tahun berpisah. Sang ibu hidup menderita karena diasingkan dan dipandang rendah oleh warga. JD kaget melihat ibu kandung Pugal masih hidup. Kini Pugal kembali dengan segala kekuatan untuk membalas ketidakadilan yang menimpa keluarganya. JD baru sadar ternyata Pugal melakukan ini semua untuk balas dendam. Pugal langsung menghajar JD habis-habisan. Tiba-tiba, komplotan anak buah JD datang dan membawa Joseph yang terluka parah. Pugal tidak terima atas apa yang mereka lakukan kepada Joseph. Pugal ditembak dari belakang oleh anak buah JD. Pugal jatuh tersungkul. Semua anak buah JD menyerang Pugal ramai-ramai. Sang ibu berteriak dan berusaha menyelamatkan Pugal, namun sang ibu justru ditendang oleh JD. Pugal mengamuk karena ibunya disakiti. JD menghajar Pugal hingga tak berdaya. JD memerintahkan anak buahnya menggali tanah karena JD ingin membunuh dan mengubur Pugal sama seperti Saravanan. JD lalu mengubur Pugal hidup-hidup. Sang ibu menangis dan berdoa sambil mengais pasir itu. Hal itu juga pernah ia lakukan saat mengais kuburan sang suami. Tiba-tiba terjadi badai angin yang menerbangkan pasir-pasir itu. Pugal terlihat kembali. Pugal bangkit bersama semangat yang berkobar-kobar di dalam dadanya. Ia membawa segala dendam yang terkubur bersama ayahnya. Ia menghajar semua anak JD hingga tewas. JD ketakutan dan menyandra sang ibu dengan mencekik lehernya. Pugal marah melihat hal itu. Satu anak buah JD yang belum mati terus menghalangi Pugal. Pugal langsung menusukkan kayu ke mata anak buah JD hingga tewas. JD ketakutan dan berusaha kabur. Ibunya mengatakan, "Nak, jangan biarkan dia lolos." Pugal langsung menghajar JD hingga jatuh tersungkur. Pugal bersiap menjatuhkan tank bulldozer yang bisa membunuh JD hanya dengan sekali pencet. Namun Pugal menahannya. Para warga datang beramai-ramai.
Pugal memerintahkan JD agar mengatakan kepada seluruh warga tentang fakta masa lalu bahwa ayahnya bukan seorang pengkhianat. JD akhirnya mengakui di depan semua warga bahwa Saravanan adalah seorang abdi negara yang setia. Ia tidak pernah berkhianat. JD, Sen, dan Raka lah yang memfitnah Saravanan dan melabelinya dengan julukan pengkhianat. Setelah mengatakan semuanya, Pugal menekan tombol dan menjatuhkan tangki bulldozer ke tubuh JD hingga tewas. Pugal, unmaya sollita Pugal. Pugal, nina udran sonnalla. Vitturra. Pugal udran. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebagai manusia, kita harus berhati-hati terhadap berita yang beredar. Jangan sampai karena kalimat yang diucapkan para penguasa, kita langsung percaya. Bisa jadi mereka mengatakan fitnah, membenarkan apa yang salah, dan menyalahkan apa yang benar. Seperti yang dilakukan oleh JD, Sen, dan Raka yang memfitnah Saravanan sebagai pengkhianat. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.